Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rehlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah Pasujudan Sowo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 32. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'an nama qatalan nasa jami'ah wa man ahyaha ka'an nama ahyan nasa jami'ah. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusyrifun. Artinya, min ajli dzalika, oleh karena itu, oleh sebab itu, ya, tiba-tiba oleh sebab itu. Apa maksudnya? Sebab apa? Nek orang ngaji lah bingung loh. Tiba-tiba kok nggak ada kalimat apa-apa itu. Oleh sebab itu. Wah, ya kan bingung ya. Makanya kalau ngaji dijelaskan. Min ajli dzalika ai alladzi fa'alahu qabilu. Ya. Oleh karena itu, ialah oleh karena yang telah diperbuat oleh Qabil. Apa yang diperbuat Qabil? Membunuh siapa? Pinter. Nah, setelah dikasih tahu kan jadi pinter. Muridkan siapa dulu begitu ya? Iya. Jadi karena memang ayat sebelumnya
menjelaskan tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya Habil. Apa sebabnya dia membunuh? Iri kenapa? Banyak diri punya istri. Karena waktu mau dinikahkan, Habil kebagian yang cantik, Qabil kebagian yang tidak Cantik. akhirnya terjadi pembunuhan atau dikubur kan. Itu pertama kali proses penguburan. Sebetulnya kenapa kamu ngeributin ganteng dan nggak ganteng? Kenapa kamu ngeributin cantik dan tidak cantik? Toh sengganteng ngopo asal mulanya tercipta dari kembali ke ganteng itu lahir apa batin? Lahir. Cantik itu lahir apa batin? Lahir terbuat dari apa? Anak. Kembali ke Anak. itulah pelajaran yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, pelajaran dari Allah yang dia sendiri akhirnya kebingungan, akhirnya datang seekor gagak nyoker tanah, kemudian dia merasa menyesal dirinya, kok saya pinteran gagak, coba saya niru gagak. Akhirnya Qabil ngaji sama ngaji sama gagak aja boleh, apalagi ngaji sama Pak. Tambah jatuh. Jadi intinya melihatkan kenapa sih ujung-ujungnya cantik kayak apapun, ganteng kayak apapun, asalnya tanah kembali ke tanah. Iya betul. Ibu perlu nggak sih suami ganteng itu? Perlu. Saya tahu banget. Ibu perlu suami ganteng. Ganteng, duit banyak. Nah, Baik ya. iya. Ada nggak yang pernah berdoa? Ya Allah, suamiku jelek amat, gantengin kayak ada. Nggak pernah gitu. Suami ganteng mah gak penting-penting amat. Duitnya. Ya. Duitnya. Duitnya. Tuh, Berarti pentingan duit suaminya ya. ada suami hitam, pesek, ya, pendek. Pernah nggak? Ibu-ibu doa ya Allah suami gua pesek amat mandungin nggak ada. Biarin aja. Makanya kan jadi orang laki enjoy. Betul nggak? Tuh, saya enjoy jadi orang laki. Gak perlu pakaian mahal-mahal, gak perlu dandan, gak perlu apa. Ngapain? Biasa-biasa aja. Betul nggak? Coba deh, saya tahu banget, saya nggak akan ngarang, saya nggak ngarang. Biarin suami hitam, yang penting tiap hari ngasih Duit. Biarin suami kagak pulang, yang penting ngasih Duit. duitnya doang. ya beneran itu. Bener. Biarinlah suami kagak ganteng-ganteng amat, yang penting tiap hari bagi Duit. biarinlah suami seminggu kagak pulang-pulang, yang penting ninggalin Duit. Makanya jadi orang laki tuh kalau yang paham enak. Celana nggak perlu mahal-mahal, baju nggak perlu mahal-mahal, biasa pakai kaos pakai celana biasa aja, nggak usah pakai ratusan ribu apalagi sampai jutaan. Ya, karena bagi ibu-ibu tuh celana itu nggak penting-penting amat. Yang penting isinya Duit. duit apa duit. Duit. Masa celana isinya duit. Dulu kantongnya ya. Ya kan Pak. Ini sini duit Pak. Aja udah pakai celana lah, kalau pakai sarung. Nah, dikantongin. Disarungin Pak. Sarung. Saya mah sarung kalau terlalu ini kayak orang-orang wah harus BHS kiai mah sarungnya enggak, saya tahu kok. Bagi ibu-ibu itu sarung nggak pakai penting, yang penting dalamnya Duit. dalamnya sarung. Oh, gajah. Sarung gajah ya.
Iklan dong, iklan. Hah? Banyak ada belalainya jadinya. Ya enggak? Kalau yang paham sebetulnya enak. Jadi suami kok jualan rapi, rambutnya dicek, pakaian yang mahal-mahal. Itu bukan bikin seneng istri, Gampang. Kesel. malah bikin sebel. Iya. Mau kemana? Kemana tuh? Curiga. Bukan kepikiran suaminya hilang, bukan. Kemana? Bagi itu mas suami kagak penting-penting amat. Kalau pak suami kok dandan keluar rumah duitnya habis enggak keluar. Betul enggak? Karena yang penting Duit. makanya Riz. Yang penting amat gaya. Mana orangnya Yang mana? penting jadi laki. Jadi laki itu rajin bekerja nyari Duit. biar kepanasan hitam kagak ngapa-ngapa suami hitam mah bagi istri mah suami kagak penting-penting amat yang penting gua mah kagak ngarang tuh ngaku karena suami kok banyak pikiran gara-gara wah hitam ini itu ganda itu suami yang begitu suami cepat mati makanya kebanyakan yang mati duluan Laki-laki. gara-gara Duit. gara-gara istri mata Mana orangnya mana? Hari dewek, Pak. jadi begitu ya ya loh gara-gara duit orang bisa Membunuh. merampok katanya enggak gara-gara Materi. peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil itu bukan perkara apa-apa perkara jelek sama cantik padahal sama-sama dari tanah. Kalau mau hitung-hitungan istiqomah, justru orang jelek itu istiqomah. Setengah banget. Orang sejelek apapun sampai kapanpun tetap Jelek. Jelek. Orang cakep. coba orang cantik. Lama-lama jelek. Makin lama makin Jelek. ribut. Ujung-ujungnya juga jadi anak sama. Jadi janganlah berpikir itu materialis. Jangan berpikir matre. Matre itu cuma Bungkus. kalau mau makan sate yang dimakan bungkusnya apa isinya? Isinya. Lah, iya. Bungkusnya tetap aja di udah ya. Nah, itu penyebab-penyebab. Makanya di sini yang yang disebut dengan min ajli dalika ai alladzi fa'alahu Qabil. Oleh sebab itu, oleh karena Qabil telah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya, apa jawabnya? Kata benar ala Bani Israel, maka aku tetapkan hukum. Maka aku tetapkan, kata benar itu aku tetapkan. Aku tuliskan ketetapan hukum ala Bani Israel kepada Bani Israel. Hukum apa kira-kira? Hukum tentang pembunuhan. Hukum tentang oke, ini namanya hukum kisos. Ini sampai keluar ngaji. Nanti Ustadzah Latri SHI. Apa tuh Pak SHI-nya? SHI apa? Sarjana Hayang Ayam bulung. Ayam bulung. apa? Hayang ikan apa hayang? Ayat 5. Hayang ikan tepat. Sarjana hukum Islam. Keren lah. Itu tuh ngajinya tingkat bicara tentang hukum, bicara tentang ibadah, ya kan? Tentang iman, tentang ihsan, tentang Islam. Kan selama ini kita itu, makanya ngopi, ngobrol perihal ilmu, ngobrol perihal Islam, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal ihsan, ngobrol perihal ibadah, ngobrol perihal isi apa? Sarung.
dompet. Orang dari dua yang ngomongin duit kok. Masih begini nih garang-garang ya. Garang. Musim pintar. Gajah senyum-senyum. Musim pintar yang pada ngaji apa yang pintar yang ngajar ngaji. Kita yang ngaji yang pintar-pintar. Ya, jadi ini kalau kalimat min adidari kalau tiba-tiba, oh sebab itu bingung nggak sama? Nah, untung kita ngaji. Jadi kita ngobrol, kita ngopi, ya kan? Ngobrol dan ngerumpi. Tapi kan ngerumpinya baik. Siapa yang digerumpiin? Yang digerumpiin siapa? Kobil. Dari tadi ngomongin kobil. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Di sini intinya tentang peristiwa itu. Jadi mengingat lagi masa lalu. Sejarahnya. Karena kasus peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil itulah kemudian Allah pun menetapkan hukum kepada Bani Israel anahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwa sesungguhnya siapa saja yang melakukan pembunuhan, yang membunuh seseorang ya bighairi nafsin dengan tanpa alasan yang dibenarkan ya qatalaha ya au bighairi fasadin, bukan karena orang membuat kerusakan. Orang nggak apa-apa, nggak ada alasan tiba-tiba dibunuh ya. Kayak Habil kan nggak salah apa-apa. Wong itu juga ketetapan dari Tuhan. Emang itu aturan yang memang harus dilakukan. Dia nggak melanggar apa-apa, dia nggak membuat kerusakan, tapi kok dibunuh hanya gara-gara ambisi pribadi. Karena nurutin hawa membunuh dengan cara bukan karena kerusakan. Orang tidak membuat kerusakan di muka bumi, itu bunuh orang baik-baik itu. Maka orang yang seperti itu kata Allah, pakaan nama kotala nafsa, pakaan nama kotala nafsa jami'ah, itu seolah-olah seperti sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Jadi membunuh satu orang yang tidak bersalah itu seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Karena apa? Itu coba kalau seandainya Habil tidak terbunuh, Habil punya keturunan enggak? Punya. Gara-gara dibunuh, mana keturunan Habil? Keturunan Qabil. Kayaknya begitu kalau melihat potongannya pernah monyong ya kan, operasi perut itu ya. Mobil banget. Makanya matanya mesti Iya. Qabil itu ya. Itu bisa dipahami ya, Bang? Enak kan gini ya, jadi paham kan ya? Iya. Ini seperti itu. Ya. Sama. Tapi sebaliknya kata Allah, waman ahyaha, dan barang siapa yang memelihara, menjaga kehidupan manusia dengan cara apa? Bi anim tana'a min qatliha, dengan cara menahan diri, menjaga diri dan menghalangi jangan sampai terjadi pembunuhan dengan sesama. Artinya memayu hayuning Bawono. memayu hayuning sasomo, menjaga memelihara kehidupan sesama makhluk Tuhan, sesama manusia. Kalau bawono seluruhnya alam semesta, gitu ya. Memayu hayuning sasomo, kita menjaga memelihara keharmonisan hidup manusia yang harmonis, guyub rukun, gotong royong, makan bareng, enak gitu ya. Kita sama-sama, aku makan, tapi saudaraku juga semua makan, asik gak? Ini namanya memelihara kehidupan.
menjaga kedamaian, rukun. Ajaran Allah itu begitu. Nggak ada yang dibenarkan membunuh, itu nggak ada yang dibenarkan. Makanya siapa yang membunuh seseorang yang tidak berdosa, tidak bersalah. Sama seperti membunuh manusia semuanya. Tapi siapa yang memelihara kehidupan sesama manusia seolah-olah ta'an nama ahyan nasa jami'ah, seperti orang yang menjaga kehidupan manusia seluruhnya. Kenapa? Semua nanti akan berkembang biak. Siapa tahu dari keturunan-keturunan itu ada yang menjadi orang yang berguna. Terbunuh akhirnya paham ya? Oke. Walaqad ja'athu, dan sungguh telah kami datangkan kepada mereka. Mereka siapa? Bani Israel. Dan sungguh telah aku datangkan kepada mereka. Sungguh telah aku datangkan kepada Bani Israel. Apa yang didatangkan? Rusuluna. Jadi ini nggak boleh dibaca panjang. Kan ada yang bacaan Rasulun pakai wawu, itu cuma satu rasulnya. Tapi kalau rusulun nggak panjang, itu rasul banyak. Jadi beda maknanya. Makanya gara-gara salah panjang pendek, maknanya berubah. Makanya perlu nggak semaan? Perlu nggak semaan? Supaya ada yang nyimak kalau salah baca. Perlu nggak semaan? Malam Selasa datang. Yang lainnya. Bilang perlu nggak datang? Nih, Bu. Laras yang bolos, Pak. Nggak, kalau bolos kan punya alasan. Ada unsur yang syar'i. Iya. Pak Warso memang tidak ikut naik, Tapi tahu. tetapi kan teropong dari kuku di bawah. Laras, Pak. Tuh, begini. Kenapa bilang perlu? Ya datang kan gitu. Tuh. Saya ngaji malam Senin, yang ikut ngaji malam Senin pasti tahu lah, atau paling nggak mendengar. Itu ada ayat yang berulang-ulang. Wailu yauma idzil lil mukazzibin, wailu yauma idzil lil mukazzibin, wailu yauma idzil lil mukazzibin. Enak gak? Cuma satu ayat tapi enak. Quran tuh enak asal bacanya benar, sesuai dengan kaidah ilmu. Apa artinya? Wailu, neraka wel, kecelakaan yang amat besar. Yauma izin pada hari itu buat siapa? Lil mukazibin, bagi orang-orang yang dusta. Orang-orang yang bohong. Tahu nggak orang yang bohong itu bagaimana? Coba jelaskan bohong. Nah, itu berkata tidak benar, jujur, bohong. Kalimatnya kebanyakan. Segitu aja udah kebanyakan. Indikator orang bohong dusta, tolak ukur orang bohong dusta tidak perlu dijelaskan banyak kalimat. Cukup dengan satu kata itu bisa untuk mendeteksi bahwa orang itu bohong. Misalnya, Pak Warto, nanti malam ngaji asal ujian, saya enggak ya? Ya, hanya kata-kata ya, tapi tidak melangkah. Bohong enggak? Jadi hanya dengan satu kata iya, itu sudah bohong. Apalagi perlu gitu, lebih banyak. Perlu itu lebih banyak enggak kalimatnya? Hurufnya sama ya? Iya, banyakan perlu. Banyakan perlu. Iya. Kok enggak berangkat, enggak melangkah, itu namanya apa? Sampai lo yang ngomong. Perlu. Taunya nggak melangkah. Ganti. Tadi kan bilang Enggak. Ini kan hal-hal gini kita perlu tahu, Pak. Bu, ya. Nih, ingat. Ini apa? Itu kan masalah kecil. Saya tanya, banyak mana orang yang jatuh karena kesandung gunung?
dengan orang yang jatuh kepleset kerikil, banyak kan mana? Pada sedikit. Jatuh kok ke sandung gunung, ora geblek ora. Sandung gunung. Nggak mungkin. Loh, iya, kan gambaran dari yang gede. Banyakan mana orang yang jatuh ke sandung pohon pisang dengan yang jatuh ke preset kulit pisang. Kulit pisang. Kecil apa gede? Kecil. Orang jatuh itu justru gara-gara perkara yang kecil. Karena yang kecil-kecil suka disepelekan. Kecil demi kecil lama-lama menjadi gede. Sedikit demi sedikit lama-lama Jadi bukit. itu dia. Makanya saya selalu mengingatkan bukan hal yang gede-gede. Kecil-kecil dulu ya. Karena yang disepelein ibu itu yang kecil, yang dipandang kecil. Yang gede kok udah kelihatan, ngapain yang ngingetin? Orang udah pada gede, udah sama-sama tua. Anak kecil pak. Itu yang kecil-kecil yang juga nggak kelihatan karena pasti bukan nggak tahu. Kira-kira tahu nggak kalau semaan Quran itu perlu? Tahu. Buktinya jawab. Loh, perlu kok nggak melangkah? Kira-kira gimana gitu? Ya, itu bohong. Terus yang dibohongin siapa? Diri sendiri. Tertawalah untuk diri Sendiri. tertawakan diri. Sendiri. Makanya saya senyum-senyum. Yang nertawain orang pintar, nertawain diri sendiri. Perlu minta maaf. Alhamdulillah. Kenapa? Sadar. Sadar. Loh, sadar sendiri-sendiri tuh. Sadar. Saya suruh menyadari itu ya enggak, saya sadar sama diri saya sendiri ya. Kalau sama datang terus berani ngomong juga. Kapan saya pernah nggak datang? Saya datang paling duluan terus. Iya. Tempat duduk saya pun nggak pernah pindah. Iya betul. Udah buyang-buyu. Makanya ngomong enak aja. Udah ya. Oke, kita. Jadi kalau Rusuluna itu Rasulnya banyak. Makanya walakot jahadum, maka sungguh telah kami datangkan kepada mereka Bani Israel. Apa yang datangkan? Rusuluna, Rasul-Rasul kami. Kebanyakan Rasul dari Bani Israel. Ya kan? Bani Israel itu mulai dari siapa? Nabi Yusuf. Yusuf itu anaknya Israel yang menjadi Rasul. Yang kawin dengan makanya ganteng. Makanya saudaranya iri semua kepada satu kegantengannya, kedua kesolehannya. Jadi bapaknya memang sayang tuh mbak, punya anak ganteng soleh, sayang nggak? Punya anak cantik solehah, ya kan? Senang lah. Makanya saudaranya namanya Yahuda itu iri, dan yang membuat makar pertama kali untuk membinasakan Nabi Yusuf itu Yahuda. Yahuda itu bilang jadi Yahudi yang Zionis jahat. Karena dari awal sudah ada gejala-gejala kedengkian antar saudara. Itu awal. Yusuf punya saudara lagi yang itu Benyamin, tapi kan nggak jadi Rasul. Pernah kan dengar nama Benyamin? Ya. Baru terus semua Bani Israel sampai ke Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ya kan, terus sampai Nabi Isa itu Bani Israel. Baru Nabi akhir zaman yang keturunan Bani Ismail. Tapi baik Israel maupun Ismail itu sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Jadi kalau ribut berarti ribut antar saudara. Paham ya? Makanya disebut Rusuluna. Rasul-rasul itu dulu semua dari Bani Israel. Aku ngomong lirik jam aku tuh makan tak. Bukan yang jemput, enggak jangan jemput Pak. Bukan. Saya suka paham dengan bahasa tubuh. Loh, jangankan ini gitu ya. Saya kan bilang gini. Paham.
paham. Itu bahasa tuh. Apa ngelingno aku? Oh saya lah biar satu ayat, biar dipasin satu ayat lah minimal ya. Saya kok. Enggak bercanda. Kan kita harus guyon ya Bu, hidup ini harus riang supaya meningkatkan hormon dopamin, hormon bahagia. Untuk memancarkan hormon dopamin itu ya, hormon bahagia. Salah satu syaratnya senyum. Ibu ingin bahagia, senyum per 1 menit itu 20 kali senyum lah. Nanti gimana? Bercermin di selfie itu meningkatkan hormon dopamin. Makanya saya nggak pernah melarang ibu selfie. Coba orang yang senyum. Itu sebenarnya dia lagi bahagia. Iya. Biar aja kalau dia pengen bahagia. Ini lo banyak senyum, ngajinya dilakuin ya kan. Kalau nggak bisa ngaji dilakuin nyanyi. Itu cara-cara meningkatkan pancaran hormon dopamin. Jadi coba orang bahagia, wajahnya seperti apa? Ceria kan? Ya minimal kayak Pak Warto lah ya. Awalnya. Iya, saya kan harus membahagiakan diri saya. Ibu-ibu juga silakan bahagiakan diri. Tidak mungkin ada orang lain bisa membahagiakan kita. Yang ada kebanyakan nyepelin. Loh, ngaku loh. Saya ngarang apa? Ngaku sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan sungguh telah aku datangkan kepada mereka Bani Israel itu rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, bukti-bukti kebenaran. Oke. Summa kemudian ina sesungguhnya kasiron kebanyakan minhum dari mereka. Siapa minhum itu? Bani Kebanyakan Bani Israel itu gagalika setelah datangnya para rasul-rasul dengan membawa keterangan yang jelas itu fil ardi, mereka di muka bumi la musrifuna, sungguh suka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan, melampaui siapa? Saya. Sampai orang. Enggak, mudah-mudahan enggak. Ya makanya jangan berlebihan. Senang boleh, jangan berlebihan. Joget juga boleh, tapi jangan berlebihan. Boleh nggak joget? Boleh. Joget tidak dilarang, asalkan jarang. Joget tidak dilarang, asalkan jarang. Boleh kan? Iya. Iya. Tak perlu sering-sering karena joget itu tak penting loh. Joget boleh saja, asal sopan Caranya. jangan berlebihan, jangan melampaui. Boleh dong. Boleh. Gembira boleh saja. Kata siapa? Roma Irama. Kiai bukan? Yai. Kiai Haji. Haji Roma Irama. Jadi nggak usah kaget kalau kadang-kadang Pak Warto Joget. Apalagi nyawer. kan nggak berlebihan. Jadi lu maunya dinyaweri. Iya dong. Kalau nyawer sampai duitnya habis kemudian itu di rumah nggak belanja, nah itu namanya berlebihan. Baik. Oke. yang penting kan niatnya sedekah. Kasihan itu saudara kita dalam rangka apa? Menjaga, memelihara kehidupan karena memang jalan rezekinya mereka lewat sini. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Cekap. Itulah ciri khasnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan hidayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin
mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li dilonina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairat ya rabbi anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu